Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya sholih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, hari ini hari Jumat, jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, juga memperbanyak sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga jangan lupa mengerjakan sholat duha, membaca zikir al-maksurat, dan membaca asmaul husna. Ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bertatap muka kembali bersama ustadz dan ustadzah, bersama adik-adik kelas, juga bersama kakak-kakak kelas kita. Ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, hari ini ustadzah ingin menyampaikan satu ilmu mengenai pengertian Al-Quran, yang mana insya Allah ikhwan dan akhwat dari grade 1 sampai grade 6 sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, di sini ustadzah akan menyampaikan kembali pengertian tentang Al-Quran. Nah, ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, pengertian Al-Quran adalah kitab Allah, perkataan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ustadzah ulangin lagi, pengertian Al-Quran adalah kitab Allah, perkataan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Al-Quran ini diawali surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan diakhiri surah An-Nas. Insya Allah ikhwan dan akhwat sudah hafal semua ya surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Jadi Al-Quran ini diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Juga barang siapa yang membaca dan menghafal Al-Quran, maka dinilai sebagai ibadah. Jadi jangan sampai kita bosan untuk menghafal, memurojaah, serta membaca Al-Quran, karena itu semua dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, Al-Quran ini juga dapat membentuk pribadi kita menjadi lebih baik dengan kita sering menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Juga bisa merubah akhlak kita, adab kita menjadi lebih baik. Selain dicatat sebagai ibadah, juga bisa merubah adab kita, akhlak kita menjadi lebih baik insya Allah. Nah, ikhwan akhwat yang sholih dan sholihah, karena Al-Quran ini adalah kitab Allah, juga perkataan Allah, maka kita sebagai seorang muslim wajib menjaganya. Bagaimana cara menjaganya ustadzah? Nah, cara menjaganya dengan cara menghafal. Insya Allah ikhwan akhwat dari grade 1 sampai grade 6 sudah ada yang hafal ayat-ayat Al-Quran ya. Masya Allah, ada yang sudah hafal juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas, ada yang sudah menghafal juz 29, bahkan kakak-kakak kelas kita grade 6, grade 5, grade 4, ada yang sudah
hafal dari juz 30, juz 29 dan juz 28. Masya Allah, ternyata kakak-kakak kelas kita ada yang sudah menghafal 3 juz. Masya Allah, barokallah. Semoga kita semua sudah menjaga Al-Quran dengan cara menghafal, maka semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan akhwat yang hebat dan salih dan solihah, di sini juga Ustazah akan menyampaikan 3 poin, yang mana 3 poin ini tidak boleh hilang dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Jadi Al-Quran ini adalah perkataan Allah saja, bukan perkataan manusia, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan para nabi, tetapi Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, bukan diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada Nabi Daud, bukan kepada Nabi Ibrahim, tetapi Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang ketiga adalah Al-Quran ini jika kita membaca, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjaganya dengan cara membaca, dengan cara menghafal, dengan cara mengamalkan isi-isi Al-Quran, maka kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ikhwan akhwat grade 1 sampai dengan grade 6. Semangat terus ya dalam belajar, mempelajari Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, dari ayat tersebut Allah menginginkan dan juga Allah menyuruh kita agar bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa sih? Tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan perlahan sesuai dengan hukum-hukum tajwid, kemudian mengeluarkan huruf sesuai dengan makhorijul hurufnya, kemudian memenuhi sifatnya, dan juga memenuhi hukum-hukumnya. Maka tidak ada kata tidak bisa ya, kita pasti bisa dalam membaca Al-Quran. Meskipun saat ini kita terbata-bata, tapi jika kita punya tekad yang kuat, kita ingin belajar, maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ikhwan akhwat sekalian, adapun keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau satu kebaikan. Satu hasanah itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ikhwan akhwat sekalian, yuk kita semangat dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungannya, maka kelak di akhirat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya ini melebihi daripada cahaya sinar matahari. Masya Allah. Ya, cahayanya melebihi daripada sinar cahaya matahari. Dan satu buah hadis lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca dan menghafal Al-Quran, maka dia dijamin masuk surga dan bisa mensyafaati 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Sudah masuk surga dan bisa mensyafaati 10 orang keluarganya. Makanya, yuk mari adik-adik sekalian kita semangat dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, ikhwan dan akhwat, sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz dan Ustazah tentang bagaimana maksud dan tujuan kita untuk belajar Al-Quran. Kemudian juga tadi sudah kita sama-sama mendengar bagaimana keutamaan membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Masya Allah, sungguh banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita dapatkan ketika kita senantiasa bersama Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga menghafalnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 langkah yang harus kita ketahui agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga menghafalnya. Langkah yang pertama ialah niat. Kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam sebuah hadis dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang akan diganjar atau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena niatnya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengetahui huruf hijaiyah. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran itu menggunakan huruf hijaiyah, dan huruf hijaiyah ada 28 huruf. Ada alif, ba, ta, dan sampai seterusnya lam, alif, hamzah sampai akhir. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga ialah kita mempelajari hukum dan tajwid dari Al-Quran. Nah, di sini di poin ini kita akan menemukan nanti cara baca ikhfa atau yang dibaca samar. Kemudian juga kita akan mendapati cara baca gunnah yang dibaca dengan melebur. Kemudian kita akan mendapati juga bacaan mat yang dipanjang 4, yang dibaca 4 atau 6 harokat panjangnya, dan juga hukum tajwid yang lainnya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melewati 3 langkah tadi, kita akan melanjutkan langkah yang keempat, yaitu langkah yang keempat adalah mempraktek, latihan dan praktek. Nah, kita latihan bersama guru kita atau ustazah kita. Jadi apabila kita cara membaca Al-Quran kita terdapat kesalahan ataupun kita menghafal di ayat yang salah, maka nanti ada yang membenarkan, yaitu ustaz atau ustazahnya. Atau kita juga bisa latihan dan praktek di rumah bersama ayah bunda kita, ya, ataupun kalau kita punya adik dan kita punya kakak atau adik, maka kita bisa ajak latihan bersama, ataupun teman sekelas kita atau teman-teman dekat rumah kita. Nah, kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima adalah sabar. Dalam sebuah istilah bahasa Arab dikatakan man zafara man sabara zafira. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Masya Allah. Kemudian di dalam Al-Quran di ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah ikhwan dan akhwat sekalian, 5 langkah yang harus kita ketahui dan kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan juga menghafalnya. Kemudian di akhir video ini, Ustadz ingin mengajak ikhwan dan akhwat semua untuk membaca, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'al qulubina wa nuras sudurina wa hilai ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini penyejuk hati-hati kami, dan jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di dada kami. Kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang gundah gulana kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah Tuhan kami, terimalah amal-amal soleh kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan kami pun bertobat kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa azab api neraka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.